Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Hadirin pemirsa Hasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang ridha akan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam hendaknya juga selalu kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya, juga berhak mendapatkan syafaatil uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hasni TV dimanapun berada, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, betapa banyak di antara kita yang masih tertipu dan terkecoh dengan keindahan, kecantikan dan kenikmatan dunia yang hanya sementara ini. Hari-harinya sibuk dengan urusan dunia, bahkan sampai rela meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan dalih mencari kebahagiaan dunia. Padahal kalaulah kita sadar dan tahu bahwasanya kebahagiaan dunia, bahkan sampai kebahagiaan di akhirat, tidak dapat diraih melainkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Hasni TV dimanapun berada, jangan heran bila kita mendengar kisah para sahabat, para ulama terdahulu, kendati hidup mereka penuh dengan siksaan, cobaan, disiksa dan dizalimi, bahkan ada yang dipenjara, namun mereka semua tetap dapat tersenyum dan bahagia karena mereka merasakan kebahagiaan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Hasni TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dari ayat ini bahwa hakikat penciptaan kita manusia tak lain dan tak bukan hanyalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Sang Maha Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat keliru bila ada orang yang menjalani hari-harinya, yang mengisi hidupnya tanpa ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Padahal dari ayat ini kita tahu bahwa ibadah merupakan tujuan daripada penciptaan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang serba keterbatasan dan segala sesuatunya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Hasni TV yang budiman, benar adanya bahwa kita dituntut untuk mencari dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, carilah dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Namun jangan lupa, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari.
Tentu dari sini adalah penekanan terhadap kita agar mampu menyeimbangkan antara urusan dunia juga urusan akhirat. Bukan malah menggadaikan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Sudah betapa atau sudah berapa banyak investasi akhirat kita. Tentu berbicara tentang investasi akhirat tak lepas daripada bekal kesiapan kita untuk menuju akhirat tersebut. Kalaulah di dunia saja, banyak orang yang rela, sanggup dan berani menginvestasikan miliaran bahkan sampai triliunan rupiah hanya untuk menjamin kebahagiaan, keberlangsungan hidupnya serta anak cucunya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apa dan sudah berapa yang kita investasikan untuk kehidupan akhirat kita? Maka untuk menjawab ini semua, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan tentang apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Melalui ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing tentang apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Sudah berapa banyak investasi kita untuk akhirat kelak. Berbicara tentang investasi akhirat, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya. Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Tirmidzi. Apabila mati seseorang, maka terputuslah darinya amalnya kecuali daripada 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, ialah sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir kebermanfaatannya sehingga senantiasa pula mengalir pahala-pahalanya yang kelak menjadi investasi kita di akhirat. Harta yang kita sedekahkan atau kita infakkan untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok-pondok pesantren, rumah tahfiz dan rumah Quran, atau panti asuhan dan lain sebagainya. Atau yang kedua ialah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat luas, kepada keluarga, atau bahkan kepada anak istri atau siapapun mereka. Karena memang Rasul pernah menegaskan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 ilmu. Karena memang kita manusia sifatnya ialah lupa dan lalai, sehingga memang dianjurkan untuk tawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran, dan tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Kita umat Nabi Muhammad SAW ditetapkan oleh Allah sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat terbaik bukan karena berdirinya Ka'bah dengan kokoh, bukan karena berdirinya masjid di mana-mana, melainkan kita menjadi umat terbaik dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada segala bentuk kemungkaran. Hadirin pemirsa Hasni TV yang saya cintai, maka kalaulah dari sedekah jariyah
Mungkin dari kita, mungkin di antara kita ada yang memiliki keterbatasan. Kalaulah dari ilmu yang bermanfaat, dari kita juga ada yang memiliki keterbatasan ilmu, atau mungkin keterbatasan mental sehingga kurang berani menyampaikan. Maka yang ketiga, au waladin salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Maka ini jangan sampai lepas. Kita sebagai orang tua hendaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, sehingga menjadi investasi kita di akhirat kelak. Mari terus pantau pendidikan agamanya, pantau terus salat 5 waktunya, perhatikan bacaan Al-Qur'annya, pantau terus akhlaknya. Karena apa? PR terbesar kita hari ini adalah bukan menjadikan anak-anak kita sarjana, magister, doktor ataupun profesor, tapi PR terbesar kita hari ini adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita, putra-putri tercinta kita, menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yang kelak mampu menjadi investasi akhirat kita, bukan malah menjadi anak-anak yang kelak memberatkan kita di akhirat. Maka kita sebagai orang tua hari ini khususnya jangan pernah malu apalagi takut untuk menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, untuk memasukkan anak-anaknya ke rumah tahfiz, rumah Quran, tempat mengaji, madrasah dan lain sebagainya. Karena inilah yang kelak menjadi modal dasar, menjadi modal utama, ia menjadi benih-benih untuk anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua paham dan yakin betul terhadap investasi akhirat ini, terlebih melalui anak-anak yang saleh-salehah. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.